Halo semua, balik lagi ya di channel Bumbu Film. Dan kali ini Mimin akan membahas film Donghua yang berjudul Great King of the Grave. Dan film Donghua ini menceritakan tentang kedua fraksi yang merebutkan tahta Raja Makam kembali setelah ribuan tahun. Di ratusan tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Takeko Luo membantu Sili membangun kerajaan Makam. Dan ia bertanggung jawab atas semua hal yang mengenai Makam. Sebelum kematiannya, ia menyerahkan tahta Raja Makam ke murid pertamanya yaitu Rong Xiumu. Dan ia adalah fraksi penjaga Makam. Keturunan keluarga Luo berusaha merebut kembali tahta Raja Makam. Jadi mereka membangun aula leluhur keluarga Luo dan menyebut diri mereka sebagai fraksi penyerang Makam. Namun setelah ribuan tahun, kedua fraksi ini tidak pernah menghentikan peperangan mereka. Berita tentang Orde Pemecah Makam dan harta karun Kunlun sudah mengubah kuburan faksi dari dunia seni bela diri menjadi kekacauan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini diawali dari sebuah fraksi Raja Makam di Istana Seni Bela Diri. Ada seorang anak yang mencoba berkhianat kepada ayahnya. Dan ayahnya adalah seorang Raja Makam dari fraksi Makam Seni Bela Diri yang bernama Yi Murong. Dan anaknya yang bernama Xian Murong. Ia mencoba merekrut klan jahat untuk merampok makam yang penuh dengan harta karun Kunlun. Seketika itu juga ayahnya sudah tidak tahan dengan semua kelakuan anaknya yang berkhianat kepada fraksi makamnya. Ia pun mengambil pedangnya untuk memberi pelajaran kepada anaknya. Namun naas, anaknya pun seketika mengambil pedangnya dan langsung membunuh ayahnya. 别以为我不知道你派人盗取破木令。 动的是派门主洛天成及时阻止，你叫我有一字不可！早晚是儿臣的，你就安心的去吧。 Ayahnya pun tewas seketika, dan beberapa waktu kemudian Xian Murong pun menjadi Raja Makam periode ke-23, menggantikan ayahnya yang dibunuhnya. Di sisi lain, ada pemuda dari fraksi penyerang makam aula leluhur keluarga Luo. Dan ia adalah pemeran protagonis di film Donghua ini yang bernama Sisi Luo. Ia diperintahkan untuk merebut dan mengaktifkan kembali kunci unicorn sebelum diambil kembali oleh makam Breaking Order oleh leluhurnya. Dan Mang Feng Luo, ia adalah seorang Tomb Raider yang diperintahkan untuk menemani Sisi Luo untuk membantu mengaktifkan kunci unicorn. Ia pun bertemu dengan penjaga makam sekaligus kepala makam Taniko, yaitu Nyonya Su. Ma Feng Luo pun tidak berani masuk karena Nyonya Su menaruh racun di pintunya. Namun di saat Ma Feng Luo mengatakan tentang Orde Pemecah Makam, Nyonya Su langsung membuka pintunya. Dan Nyonya Su mengatakan kalau ada beberapa jenis orang yang mencari kematian di dunia ini. Dan Tomb Raider adalah salah satu jenis yang paling aneh. Ia pun membalas omongan dari Nyonya Su dan mengatakan kalau Nyonya Su juga hanya penjaga orang mati dan menunggu untuk mati. Seketika itu juga Sisi Luo pun datang untuk menemui rekannya Mang Feng Luo. Dan ia juga mengatakan kepada Nyonya Su tentang aturan fraksi kuburan yang harus menjadi penengah kedua belah pihak yang akan memasuki status gencatan senjata. Dan Nyonya Su pun mengatakan kalau ia tahu dan taat tentang aturan fraksi kuburannya. Nyonya Su pun menjelaskan bahwa gerbang makam ditutup oleh Tomb Raider sendiri dan kunci unicorn juga dikunci sendiri olehnya. Dan mengapa Nyonya Su yang disalahkan? Sisi Luo pun mengatakan kalau Nyonya Su telah mencoba untuk mencuri Orde Pemecah Makam. Nyonya Su pun teringat di masa lalunya ketika ia sedang mencuri Orde Pemecah Makam. Karena terpaksa dan kalau ia tidak bisa melakukannya, ia akan kehilangan keluarganya bahkan keturunannya akan dihilangkan. Dan Nyonya Su pun mengatakan kalau ia menginginkan Order Breaking Tomb, ia harus melewati makam Taniko miliknya. Sisi Luo pun langsung menyerang Nyonya Su dengan pedangnya. Namun dengan santainya Nyonya Su pun menangkis pedangnya dan Mang Feng Luo pun maju dan ikut bertarung dengannya. Dan meminta Sisi Luo untuk membuka makamnya. Dan pertarungan pun tak terhindarkan. Nyonya Su pun langsung mengeluarkan kekuatan dan langsung menyerang ke arah Mang Feng Luo. Namun di saat Ma Feng Luo menyerang, Nyonya Su mengatakan untuk memberhentikan pertarungannya atau dunia akan menertawainya karena bertarung melawan anak-anak.
Dan ia pun membiarkan Ma Fengluo dan Sisi Luo untuk berjalan-jalan di makam Taniko tersebut. Dan singkat cerita, mereka berdua pun sampai di dalam makam kuburan Taniko untuk mencari order Breaking Tom. Di sisi lain dari fraksi makam, dan ia adalah Ye Murong, tuan muda kota Raja Makam. Dan ia mengatakan kalau ia tidak akan mengecewakan ayahnya, dan ia akan pergi memimpin makam Taniko atas perintah Nyonya Su. Sesampainya di makam Taniko, Nyonya Su pun memberi hormat kepada tuan muda Ye Murong. Dan ia mengatakan ada 2 orang idiot dari fraksi penyerang makam. Tuan muda Ye Murong mengatakan akan memberi instruksi setelah mereka berdua terperangkap di dalam makam Taniko. Dan mereka tidak boleh langsung dibunuh karena tuan muda Ye Murong akan memastikan harus memiliki lengan unicorn terlebih dahulu untuk dibuka. Dan tuan muda Ye Murong tahu bahwa Sisi Luo sudah berlatih dengan unicorn 8 tingkat. Setelah Sisi Luo mendapatkan darah beracun, maka ia dapat membuka kembali gerbang makam Taniko. Tuan muda Ye Murong pun mengatakan kepada Nyonya Su bahwa Ma Fengluo telah diancam olehnya untuk menghancurkan lengan unicorn milik Sisi Luo. Karena ia sudah mengancam dan menyandera ibu dan adiknya dan semua yang ada di kediamannya di Lembah Belas Kasihan. Dan kalau tidak melakukannya, mereka pun semua akan mati. Lalu ia juga memerintahkan kepada Nyonya Su untuk merebut Tom Ranking Order dari Sisi Luo karena satu-satunya kunci harta karun suci Gunung Kunlun. Di sisi lain, Sisi Luo dan Ma Fengluo bertemu dengan ular besar, dan ia harus membunuhnya terlebih dahulu karena ia harus melanjutkan pencarian Order Breaking Tom-nya. Namun mereka pun kewalahan dan harus menemukan titik kelemahan dari ular tersebut. Sisi Luo pun menemukan kelemahan ular tersebut dan langsung menusuk dengan pedangnya ke arah leher dan kepala ular itu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di saat bersamaan ada beberapa orang dari fraksi pencurian yaitu klan Fake Gangster. Mereka sedang memasuki kuburan Taniko melalui tebing. Dan mereka juga akan mencari order pemecah makam di dalam kuburan Taniko. Kita kembali ke Sisi Luo. Di saat mereka sedang beristirahat, Ma Fengluo melihat lengan unicorn milik Sisi Luo yang legendaris itu. Dan hanya sekali tahap lagi ia dapat membuka gerbang makam Taniko, yaitu dengan meneteskan darah tingkat 9 milik seseorang yang terkubur di dalam kuburan Taniko. Dan ia sudah diberitahu sebelumnya oleh ayahnya. Ma Fengluo pun teringat perkataan tuan muda Ye Murong untuk menghancurkan lengan tersebut setelah membuka gerbang makam Taniko. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di saat itu juga, Sisi Luo menginjak jebakan yang ada di sana dan membuat mereka terjatuh dan terperangkap di dalam gua. Dan di sana, Ma Fengluo mengatakan kalau ia menempatkan hidupnya sebagai jaminan di depan para tetua bahwa ia akan melindungi Sisi Luo dari semua bahaya apapun yang akan terjadi. Mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari order Breaking Tom-nya. Tak lama kemudian, mereka menemukan peti es yang di dalamnya ada seorang wanita cantik yang sudah membeku di dalam peti es tersebut. Dan di saat ia akan membuka peti es tersebut, ada beberapa orang yang datang. Mereka pun memilih untuk bersembunyi terlebih dahulu. Ternyata mereka adalah sekelompok perampok makam, dan mereka pun ingin membuka peti es tersebut untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di tubuh mayat wanita itu. Di saat salah satu dari mereka membuka peti es itu, tiba-tiba peti es itu mengeluarkan cairan hijau. Dan cairan hijau itu adalah cairan beracun. Dan langsung mengenai tubuhnya, dan ia pun langsung mati karenanya. Namun di saat mereka ingin melihat isi dalam peti es tersebut, tiba-tiba wanita yang ada di dalam peti es itu pun hidup. Dan ia adalah seorang penjaga makam yang bernama Xian Luo. Ia pun langsung ingin membunuh para perampok itu. Dan salah satu dari perampok itu pun jatuh ke dalam jurang. Ia pun langsung menyalakan kembang api sinyal untuk memberitahu pemimpin mereka. Di saat itu juga, pemimpin klan perampok yaitu si Haikin melihat kembang api yang dinyalakan oleh anak buahnya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk pergi ke arah gua makam tersebut.
Di sisi lain, dari dalam gua makam, Ma Fengluo mengatakan kepada Sisi Luo kalau wanita beracun itu yang bernama Xian Luo lah yang ia cari. Di saat mereka sedang mengobrol, datanglah Nyonya Su dan wanita itu langsung tertunduk kepadanya. Lalu Nyonya Su mengatakan kalau hari ini untuk mengaktifkan kembali kunci unicorn dan meminta kepadanya untuk sepenuhnya siaga dan harus hati-hati. Dan Nyonya Su pun akan memberikan penangkal racunnya jika ia mematuhinya. Di saat Nyonya Su akan pergi, Nona Xian menanyakan kepadanya dan ia mengatakan sudah 10 tahun berlalu dan Nyonya Su berjanji akan melepaskan ibunya. Namun Nyonya Su sangat marah kepadanya dan langsung menyerangnya. Dan Nona Xian mengatakan kalau Nyonya Su tidak menepati janjinya. Ia pun semakin marah dan mengatakan ia akan terkutuk jika ia tidak menghancurkan Nona Xian dan keluarganya sampai hancur. Ia pun pergi meninggalkan Nona Xian. Di saat itu juga Sisi Luo mengatakan hanya ada 3 penangkal racun setiap 50 tahun sekali. 1 dikonsumsi oleh Nyonya Su 20 tahun yang lalu. 1 dimakamkan di dalam kamar makam Raja Luoyang. Dan 1 lagi di dalam botol yang Sisi Luo bawa. Beberapa saat kemudian, para anak buah dari klan perampok pun datang dan memimpin dari mereka mengatakan untuk menyelidiki peti mati yang ada di sana. Dan di saat ia membuka peti mati tersebut, ia pun langsung ditarik oleh Nona Xian dan langsung dibunuhnya. Nona Xian pun keluar dari peti esnya dan langsung menyerang para pencuri makam itu. Ma Fengluo dan Sisi Luo pun membantu Nona Xian dan bertarung melawan para prajurit itu. Namun di saat Nona Xian bertarung dengan pemimpin perampok itu, ia terkena tombaknya. Dan Ma Fengluo pun langsung menolongnya. Ia pun teringat di masa kecilnya sewaktu jatuh dari tebing dan ditolong oleh Ma Fengluo. Mereka pun memilih pergi dari para perampok makam itu untuk menyelamatkan Nona Xian. Dan di dalam peti, Nona Xian menanyakan kepada Sisi Luo dan Ma Fengluo mengapa mereka tahu jalan rahasia itu. Dan Sisi Luo mengatakan kalau ia adalah penerus dari fraksi makam penyerang. Dan Guardian Rider adalah keluarganya, jadi ia tahu semua jalan rahasia di sana. Lalu di saat Nona Xian menanyakan nama dari Ma Feng memilih berbohong dan ia mengatakan kalau dirinya bukanlah Ma Feng. Dan semua ini demi keselamatan Nona Xian. 你杀了我吧，那么你爱的人和爱你的人，我并不是什么阿峰。 Sesampainya di sana, Nona Xian menanyakan kepadanya cara kembali ke lantai 3. Dan Sisi Luo pun menjawab kalau tidak ada jalan kembali kecuali menyerang makam terlebih dahulu. Dan Ma Fengluo pun mengatakan kepada Nona Xian untuk menyerang makam dan ikut bersamanya. Namun Nona Xian takut jika pergi bersama mereka, ibunya akan mati oleh Nyonya Su. Dan Ma Fengluo pun mengatakan ibunya takkan mati selama Nona Xian belum mencapai tangan beracun tingkat 9. Maka mereka tidak akan menyakiti ibunya. Lalu Nona Xian pun mengatakan kenapa ia tidak dibunuh sejak dulu oleh Nyonya Su. Dan Sisi Luo pun menjawab, itu semua karena kota Raja Makam membutuhkan darah beracun itu untuk membangun lengan unicorn, untuk mengaktifkan kembali gerbang makam Taniko dan untuk merebut kembali Orde Pemecah Makam sehingga mereka bisa mencuri harta karun. Dan mendengar semua itu, Nona Han pun menangis dan ia tidak peduli dengan semuanya dan ia hanya ingin menyelamatkan ibunya. Seketika itu, Ma Fengluo pun menghampirinya dan menenangkannya. 只要你活着，一年就活着。 Dan Ma Fengluo pun mengatakan apa yang Nona Han tahu tentang wali di lantai 4. Dan Nona Han pun menjawab kalau lantai 4 makam Taniko dijaga oleh Sui Yaolin, putri dari kerajaan Lin yang menyerang tinta. Dan Nona Han menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu bersama putri Sui Yao. Mo Dugu, fraksi penjaga kota Raja Makam, penguasa keluarga Unicorn. Ia jatuh cinta kepada Sui Yaolin, putri keluarga Lin penyerang tinta. Kota Raja Makam mewakili keluarga Unicorn datang secara pribadi dan meminta izin untuk membawa putrinya ke kota penyerang tinta.
Namun ayahnya pun menolak Raja Makam untuk membawa putrinya. 少城主，请回吧。既然知道，那为什么还要来？ Dan ia juga mengatakan kalau putrinya berubah-ubah dan keras kepala sejak kecil. Apa yang tidak disukai, tidak ada yang bisa membuatnya berubah pikiran. Lalu Raja Makam meminta kepadanya agar sang putri mengikutinya ke makam Taniko dan melihat dari dekat Modugu dan bertemu beberapa hari. Jika sang putri tidak menyukai tawaran pernikahan ini, Raja Makam pun mengancamnya dan ayahnya pun menyetujuinya dengan terpaksa. Dan beberapa waktu kemudian, kota Raja Makam pun membawanya ke makam Taniko dan meminta sang putri untuk berkencan dengan patung yang ada di sana. Tuan Muda Murong pun mengatakan kalau sang putri untuk menjaga makam dengan sukarela untuk Modugu. Dan kalau tidak, ia akan terjebak selamanya di sana. 骗子！你们都是骗子！你最好现在把我送回木工城。 否则我爹劝林大小姐一句，你最好乖乖的听话，你将永无出头之日。 Ia pun dikurung di dalam makam tersebut. Cerita dari Nona Han pun usai dan Ma Fengluo merencanakan untuk menyelamatkan putri Xiaoyao dari lantai 4. Mereka pun pergi ke lantai 4 untuk menolong putri Xiaoyao. Di sisi lain dari lantai 4 kuburan Tinako, putri Xiaoyao sedang memerahi patung yang ada di depannya. Dan ia berjanji jika ia bertemu dengan seseorang di sana, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menikah kembali dengannya. Dan di saat itu juga si Cielo pun datang dan Tuan Putri pun langsung 只要 terkejut. 我再遇到男人，第一件事情就是改。 Putri Xiaoyao pun sangat senang melihat Nona Han dan langsung memeluknya. Di saat itu juga Nona Han berlutut kepadanya dan meminta satu hal kepada sang putri, untuk membebaskan ibunya dari Nyonya Su. Namun Putri Xiaoyao meminta agar Nona Han untuk kembali ke lantai 3 dan bertemu dengan Nyonya Su. Akan tetapi Nona Han mengatakan kalau makam Taniko hanya ada satu pintu masuk dan tidak bisa keluar kecuali melanjutkan ke lantai 5. Nona Han pun langsung mengancam Putri Xiaoyao untuk ikut. Namun Putri Xiaoyao tidak mau dan perkelahian pun tidak terhindarkan. Mereka pun semua dikalahkan oleh Putri Xiaoyao karena keterampilan tinta ajaibnya jika ada air tidak terkalahkan. Dan Putri Xiaoyao menjelaskan bahwa ia tidak bisa pergi karena semua orang mengira kalau Putri Xiaoyao sudah menikah dengan Tuan Modugu. Lalu Nona Han mengatakan kepadanya kalau ia mendengar Tuan Putri bersumpah kalau pertama melihat seorang pria dia akan menikahinya. Seketika itu Putri Sui pun memilih pria di antara mereka. Namun di saat Putri Sui memilih Sisi Luo, ia menolaknya dan membuat Tuan Putri marah dan akan membunuh mereka semua. Dan Nona Han mengatakan kalau Putri merasa ditipu di dalam makam Taniko, pasti ayahnya akan sedih. Dan ia meminta agar bisa lolos dari makam tersebut, hanyalah dengan bergabung dengannya. Seketika itu ia pun sadar dan melepaskan totokan mereka. Namun Tuan Putri perlu bukti bahwa ia telah menikah. Dan Ma Fengluo pun langsung minta Sisi Luo untuk menikah dengannya. Pernikahan pun terjadi. Ma Fengluo dan Nona Han pun menjadi saksi pernikahan yang terpaksa itu. 一拜天地。 Di sisi lain, Tuan Muda Ye Murong pun datang ke makam Taniko. Dan ia bertemu dengan pemimpin ketua klan Qin. Dan Tuan Ye Murong meminta penawar racunnya kepada ketua Qin. Ia pun memberikannya, namun di saat botol itu dibuka isinya pun kosong. Dan isinya masih disimpan oleh ketua Qin. Dan ia meminta untuk membantu menunjukkan harta yang ada di dalam makam tersebut. Namun mereka bukan dibawa ke tempat harta karun, melainkan ke sebuah ruangan. Dan di sana ada seorang wanita cantik dengan julukan Iblis Haus Darah, yang terkenal dengan lonceng magicnya. Dan ia bernama Yuling. Tuan Muda Ye Murong pun meminta agar wanita itu membereskan untuknya. Nona Yuling pun hanya dengan membunyikan loncengnya, mereka semua pun langsung dibunuh dengan mudahnya. Dan tersisa ketua Qin seorang.
Nona Yuling pun langsung mengambil obat penawar dari ketua Qin, dan setelah mendapatkannya ia pun langsung membunuhnya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya kita akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.